Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar bunda-bunda? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kembali lagi di channel saya. Di video saya kali ini, saya ingin memasak ikan tongkol gulai Aceh. Nah, bagi bunda-bunda yang belum punya rekomendasi untuk menu makan siangnya, boleh nih kita coba sama-sama masak ikan tongkol gulai Acehnya. Nyiapin 2 ekor ikan tongkol ya, ukurannya ini ada setengah kilo. Ini dia ikannya udah selesai saya bersihkan, dan sekarang mau saya marinasi dengan garam, akan kasih sedikit air jeruk nipis agar ikannya tidak amis ya. Di sini saya menggunakan 1 buah jeruk nipis. Sambil menunggu garam dan jeruk nipisnya meresap, saya di sini udah nyiapin bahan-bahan untuk bumbunya, seperti ada cabai rawit, cabai merah, cabai kering, ada ketumbar, ada bawang merah, ada bawang putih, ada kunyit, ada jahe, ada jintan manis, dan tak lupa asam sunti, karena kalau masakan khas Aceh itu tidak lengkap rasanya kalau tidak ada asam sunti. Nah, asam sunti ini sendiri terbuat dari belimbing wulu yang sudah dikeringkan. Nah, ini dia bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Selanjutnya akan saya masukkan ke dalam ikan tongkol yang udah kita kasih marinasi garam dan jeruk nipis tadi. Setelah bumbunya udah masuk semua ke dalam ikan tongkolnya, kita diamin sebentar sambil menunggu minyak panas. Kelihatannya minyaknya sudah panas, berarti kita masukkan bawang merah,
kita aduk agar tidak lengket di wajan. Nah, setelah itu kita diamkan beberapa saat agar bumbu meresap sempurna ke dalam daging ikannya. Setelah nanti agak kering, baru nanti kita akan tambahkan sedikit kuah lagi. Nah, ini udah bisa kita tambah lagi kuah ya, karena bumbunya udah meresap ke dalam daging dan juga sudah menyusut. Nah, kita tambahkan lagi air, tapi tidak terlalu banyak dulu karena biar bumbunya bisa semakin meresap dan merata. Selanjutnya kita tunggu sampai kuahnya tadi mendidih dan benar-benar udah meresap ke dalam daging. Ini ikannya udah mendidih dan tinggal kita tunggu kuahnya sedikit menyusut untuk kemudian bisa ditambahkan air kembali agar rasanya lebih enak. Kelihatannya kuahnya udah menyusut dan udah meresap ke dalam daging. Jangan lupa diaduk-aduk agar tidak lengket di wajan. Nah, selanjutnya saya juga akan menambahkan kembali air. Nah, di sini saya udah menuangkan air kembali ya untuk kuahnya. Ini tujuannya agar ikannya bisa matang dengan sempurna. Selanjutnya kita tunggu sampai kuah mendidih. Ini dia ikan tongkol gulai asinnya sudah matang. Karena di sini jelas terlihat kuahnya sudah menyusut ya, dan ini apinya udah bisa kita